Kamu lebih senang diomelin bos apa diomelin istri? Diomelin bos. Kenapa? Karena ya itu selesai gitu, 1 jam itu selesai diomelin. Kalau istri bisa di bawah 1 minggu. Di bawah 1 minggu. Di bawah seminggu diomongin terus sepanjang hari, sepanjang hayat. Itu emang karakteristik wanita kayak gitu. Iya, alhamdulillah bosku laki-laki. Halo, assalamualaikum semuanya. Welcome back to my channel. Di video kali ini aku akan sharing bersama salah satu bintang tamu aku tentang kesan selama WFH di era pandemi COVID-19 ini. Dan juga apa kesannya karena tidak bisa mudik dan akhirnya lebaran di tanah rantau tanpa keluarga. Nah, jadi buat kalian yang penasaran, stay tune terus ya. Oke teman-teman, sekarang kita panggil yuk bintang tamu kita. Mari masuk. Mari masuk. Bukan kamu. Loh, jadi dia yang masuk. Sini. Iya, ini dia bintang tamu kita. Silahkan duduk. Nastar, gue selalu ada di lebaran. Oke, selamat datang Bapak. Sekarang kita kenalan dulu ya teman-teman ya. Untuk yang belum tahu, kita sama-sama kenalan bareng sama Bapak ini. Bapak, namanya Bapak siapa Pak? Sebut saja Ali. Bapak Ali. Ali siapa Pak? Emang namanya ada Ali-alinya Pak? Ada Ali siapa? Al Syahid Al Hasan. Nama aslinya Syahid Al Hasan. Nah, panggilannya? Ali. Jadi Bapak ini kalau misalkan ngomong sama orang-orang yang baru dikenal tuh ngomongnya selalu namanya Ali gitu. Padahal namanya nggak ada Ali-alinya. Ternyata gara-gara Syahid Al Hasan jadi Ali gitu. Ada Al. I-nya dari mana? I-nya Imajiner. ini. Ini namanya Bapak Hasan. Dia adalah ayah dari anak-anak aku, Nada dan Najib. Jadi kita mau sharing apa? Tadi kamu ngomong apa? Kita mau sharing tentang gimana kesan selama WFH di era pandemi. WFH era pandemi. Duduknya yang bener aja, nggak usah kayak Putri Duyung. Jadi kan ini udah berapa bulan jadi WFH? Jadi aku tuh udah berapa bulan ya? Ini nggak lahir-lahir. Ya, salah fokus ini. Udah Dikempesin dulu, 2 bulan. kempesin. 2 bulan bukan 3. Maret, April, Mei. 3 kan? Iya, Jadi udah sekitar 3 bulan. 3 bulan. Jadi udah sekitar 3 bulan kerja di rumah ya. Kerjanya dari rumah. Jadi tapi tetap standby di laptop, standby di handphone gitu ya selama WFH. Betul. Terus selama WFH ini ngapain aja? Kerja tentunya ya. Maksudnya kerjanya tuh jadi jam berapa sampai jam berapa? Ada perubahan nggak sama kerja Ada. kalau dari kantor? Pasti ada. Gimana ceritain coba. Jadi- Kesannya gimana? Kalau di kantor kan full ya. Berangkat, ada fase antara rumah ke kantor, kantor rumah. Nah, sedangkan sekarang ini WFH, work from home. Kerja nang rumah. Apa? Kerja nang rumah, Kerja nang rumah. Artinya kerja dari rumah kerja ya. di rumah. Jadi kita harus siap-siap apapun tugas dari kantor ya kita kerjakan gitu. Dan WFH itu bukan berarti kita nggak harus ke kantor. Gimana ya? Kerjanya itu bisa jadi dipanggil dalam waktu jam kerja ke kantor gitu, siap on call gitu. Ketika ada meeting, ketika ada mitra untuk meeting, terus ketika ada order sesuatu ya, ketika tidak bisa dikerjakan di rumah ya ke kantor Mau gitu. nggak mau harus tetap jalan keluar gitu ya. Betul. Dan itu alhamdulillah kantor protokoler untuk pencegahan COVID itu sangat ketat, dengan cuci tangan sebelum masuk kantor, Oh ya. terus cek suhu badan, terus ditanyain kabarnya sehat atau enggak gitu. Kalau dirasa kurang sehat ya disuruh pulang gitu, di rumah aja dulu itu kerjanya. Kerja jadi kalau misalnya ada urusan keluar ditunda sampai sehat gitu ya. Betul. Mengurangi resiko. Betul, karena itu
Kenapa begitu? Karena syaratnya adalah ketika keluar dari rumah imunnya harus bagus. Salah satu ciri imunnya bagus, badan terasa fit, sehat gitu. Makan banyak. Ya begitulah. Perut gendut? Ya alhamdulillah. Terus selama WFH ini kan di rumah aja. Tentunya pasti jadi nggak fokus nggak sih? Fokus nggak sebenarnya kerja dari rumah tuh? Bagi waktunya gimana? Luar saat di biasa. rumah? Kalau di rumah Bagi itu waktunya. fokus keluarga. Terus bagi waktunya gimana Bapak? Jadi bagi waktunya, Misalkan kerja dari jam berapa kalau WFH? WFH ataupun tidak, kita itu kan digaji oleh kantor, gimana pendapatan kita itu barokah, ya. Dan kita ya sebagai buruh ya menaati aturan kerja itu, walaupun di rumah sesuai dengan jam kerja kantor, mulai dari jam 8 sampai jam 5 sore, istirahat jam 12 sampai jam 1. Nah, artinya ya efektivitas WFH ya sama efektivitas jam kantor ya sama aja gitu. Jam 8 sampai jam 12 kita standby di handphone maupun di laptop untuk mengerjakan tugas kantor gitu. Jam 1 sampai jam 5 standby lagi gitu. Cuman ada riweuhnya. Gimana bagi waktunya? Kan kalau di rumah tuh pasti mau nggak mau bantuin istrinya dulu, Iya. megang anak-anak. Ya. Jadi gimana bagi waktunya? Jadi bagi waktunya gimana ya? Ya gimana caranya biar pekerjaan intinya sih kontennya bukan waktu ya, tapi kontennya adalah target pekerjaan itu selesai gitu. Walaupun waktunya berapa jam, 8 jam ya, ketika selesai dalam waktu 2 jam ya selesai gitu, dan bisa mengerjakan yang lain, Bisa ngebantuin istrinya, megang anak-anak. Masya Allah. Iya. Nah, pernah nggak sih ngerasa kangen sama kantor selama WFH itu? Pernah nggak Bapak Hasan ngerasa kangen sama kantor, kangen kerja di kantor selama masa WFH? Kangen tentunya. Kangen apanya? Kangen ngeprint, Kangen ngeprint. kangen tanda tangan berkas, Nah, kangen suasana kerja yang ramai, ngobrol asik gitu, untuk bisa saling kolaborasi tanpa ada jeda dengan pulsa internet maupun pulsa telepon. Halo guys, gimana ini? Ada yang bisa dibantu gitu. Kalau di WFH, kalau di kantor tinggal colek dikit, tolong dibantu lah ini gitu. kalau di rumah harus pakai kuota dulu ya, pakai via Zoom, via video call gitu kan ya. Jadi makan kuota banyak dong. Iya. Nah kan di rumah tuh udah 3 bulan ya, kerja dari rumah udah sekitar 2-3 bulan. Selama 2-3 bulan itu kan di rumah terus ya, 7 kali 24 jam. Nggak di rumah terus sih. Ya katakanlah segitu lah ya, rata-rata 5-7 hari seminggu di rumah. Pernah nggak stres ngeliat anak-anak berantem terus? Stres. Yang paling bikin stres apanya? Rebutan mainan, Rebutan mainan, mandiin anak. mandiin anak. Bukan masalah mandi gampang. Setelah mandinya itu mintanya di kamar mandi mulu, enggak mentas-mentas. Mau keluar. Mau Oke, keluar. terus. Butuh tenaga ekstra. Ya. Terus kalau waktu makan Harus gantian nyuapin satu-satu gitu kan ya. Ini diserahin ke bundanya. Terus gimana kesan sama istri sama WFH ini? Kan udah tahu berarti kerjaan seorang istri tuh Masya Allah luar biasa beratnya kan ya. Ya. Ngasuh anak, bikin makan, nyuapin, belum yang mereka berantem, belum bikinin mainan-mainan edukatif, belum ngajakin jalan-jalan, belum ngajakin jajan. Gimana kesan sama istri selama WFH ini? Pengen dipuji. Kesan jujur selama WFH kepada istri. Siapa tahu ada suami-suami di luar sana yang belum terketuk hatinya untuk melihat, wow betapa luar biasanya istri aku gitu. Coba dari sisi Bapak Hasan gimana sama WFH ini melihat istri di rumah sesering mungkin merawat anak-anak dan rumah?
dalam satu waktu. Tanpa Kapan jeda. aku ngomongin nih? Silahkan Bapak bahaskan. Jadi alhamdulillah ya, kita para suami bekerja dalam rumah, kita bisa tahu nih situasi kondisi saat kita pergi kerja ke kantor, dan kita harus merefleksikan betapa maunya betapa dahsyatnya aktivitas dalam rumah. Itu tentunya peran istri dalam keluarga, saat kita pergi kantor. Jadi dari pagi sampai malam luar biasa istri, kita harus mengapresiasi kerja kerja gitu, dari bangun tidur sampai tidur lagi gitu. Bayangkan bapak-bapak, ingat bapak-bapak nih ya, yang kerja di rumah, coba mikir, coba apa yang dipikir? bayangkan. Kasihan sama istrinya, Iya. lebih disayang, lebih Disayang. diapresiasi. Betul. Kalau bisa uang jajannya dibanyakin, Iya. kasih hadiah-hadiah yang Luar wow, biasa. surprise gitu buat istrinya, biar seneng, biar makin Betul. semangat di rumahnya, kerja Iya. dari rumahnya, biar semangat ngurusin anak-anak, ngurusin rumah, ngurusin suami gitu. Karena sesungguhnya pekerjaan sebagai istri dan ibu itu pekerjaan yang tiada habisnya. Ya? Iya. Capek kan? Iya capek. Masa nggak capek? Capek sih. Tapi nikmat. Tapi nikmat. Kenapa nikmatnya? Nikmatnya bisa stres. Maksudnya? Bisa stres gimana maksudnya? Ya bisa stres ngurus bocah kalau nggak diimbangi dengan agama. Oh gitu. Hmm, Jadi agamanya juga harus oke. oke. Ngurus anak-anak jadi makin oke. Betul. Jadi spiritualnya itu yang menjaga rasa capek itu hilang gitu. Tuh, memang dahsyat. Makanya anak itu apa ya? Seorang ibu itu doa-doanya mustajab. Karena apa? Dia melahirkan, dia memelihara merawat anak, dan dia membesarkan, dan itu menjadi ladang pahala untuk seorang ibu. Dan suami ya menjadi apa ya, harus menjadi seorang yang apresiasi gitu. Alhamdulillah. Nih, ini contoh teladan seorang ibu yang diikutin sama anak nih. Ketika ada yang kotor, dia selalu sigap gitu. Masya Allah, iya. Ini siapa yang ngotorin ya? Dede bertanggung jawab ya. Ya, pintar sayang. Dede lagi nyapu guys. Oke guys, konten saya berantakan guys. Gak apa-apa guys. Nah terus, itu yang poin tentang istri ya. Betapa luar biasanya seorang istri, seorang ibu. Makanya kenapa mungkin ya Allah memberikan suatu keistimewaan untuk ibu, doa-doanya mustajab ya. Tidak ada penghalang. Betul. Ya Allah. Terus nih Bapak Hasnan, kan selama WFH tuh ngeliatin anak-anak setiap hari pasti kan bingung ya, mainannya dikit, misalkan mainannya udah habis atau mainannya bingung nih mau bikin mainan apa lagi. Pernah nggak sih sama WFH ini ngapain aja biar anak-anak nggak bosan tuh? Biasanya anak-anak ngapain nih biar nggak bosan? Coba barangkali jadi insight buat bapak-bapak yang lain, orang tua yang lain di sana. Biar nggak bosen, gimana pertanyaannya? Ya biar anak-anak nggak bosen di rumah tuh biasanya ngapain aja, diajak ngapain aja, apakah baca buku atau main apa gitu. Alhamdulillah, kalau anak-anak biar nggak bosen itu biasanya saya itu satu, ketika WFH itu ikut berperan gitu. Berperannya apa coba? Ikut rapat. Kenapa tuh? Ya ikut meeting. Hah? Siapa? Meeting online. Jadi ikut nampang gitu aja sih, biar kelihatan di rumah. Maksudnya gimana sih? Nggak nyambung banget.
Gimana biar anak-anak gini deh, gimana caranya biar anak-anak itu nggak bosen di rumah, diajakin main apa mereka, baca buku apa atau main kuda-kudaan atau apa gitu loh. Iya Apa? tahu. Alhamdulillah sih mainan ada ya. Itu kita bermain. Mainan edukatif ya. Betul, alhamdulillah. Ini salah satu contohnya nih ya. Nih, di depan nih. Ini mainan yang sangat imajinatif. Kita gitu. nggak iklan ya guys, ini kita beli di marketplace banyak banget. Banyak banget. Cari aja kayak gini. Oke. Jadi ini ada balok-balok dan ada panduannya, kertas. Dia disuruh bikin hewan-hewan gitu ya, cocokin Melatih gambarnya. imajinasi anak-anak banget. Betul. Ini salah satunya aja. Salah satu. Tuh. Allahu Akbar, Dede. Tambah lagi Oh, ya. alhamdulillah. Nih kita punya koleksi banyak buku. Jadi Ya. kalau biar anak-anak nggak boring, nggak bete, nggak bosen di rumah, ya ajak baca buku gitu. Karena apa? Karena ketika kita sebagai orang tua membacakan buku, salah satu fungsinya adalah merekatkan emosional anak pada orang tua. Jadi ada bonding di antara kita dengan anak gitu. Terus yang kedua, ajak jalan-jalan anak keluar, jalan aja udah, keluar pagar, depan pagar atau main di depan pagar aja udah, lari-larian gitu. Gitu aja sih, asik-asik aja sih gitu. Itu dengan catatan pekerjaan di kantor itu sudah selesai gitu, ataupun sedang memang hampir selesai tapi butuh inspirasi, mangga luangkan waktunya ke anak atau istri biar mendapatkan inspirasi. Barangkali itu menjadi salah satu daya tarik inspirasi kita untuk mengerjakan sesuatu pekerjaan di kantor. Luar biasa. Jadi sama ini aku inspirasi kamu ya. Iya. Jadi sekarang sesi yang berikutnya adalah pertanyaan, harus dijawab dengan jujur. Pertanyaan pertama, jawab jujur. Lebih senang kerja dari rumah apa kerja di kantor? Di kantor. Kenapa? Cepet banget jawabnya. Iya. Karena kita bisa fokus pekerjaan kita. Tapi kan di rumah juga selesai kan? Ya selesai tapi nggak fokus. Gak fokus. Harusnya berapa menit itu, ini berjam-jam. Mas Anyo gitu ya. Nah kira-kira gitu. Mas listrik habis. Mas gas habis. Mas kakek mas galon. Nah kira-kira gitu. Mas belanja sayur. Pas ngerjain Enggak, bukan gitu. Mas, aduh lagi masak ladanya habis. Nah kira-kira gitulah permasalahan-permasalahan yang ada di kerja di rumah. Oke, pertanyaan kedua. Lebih seneng megang laptop apa megang anak-anak? Megang ini satu ya Pak, Kak. Laptop lah. Aduh, udah. Lanjut. Cut, lanjut. Yang ketiga, jawab dengan jujur. Semoga bos-bos kamu nonton ya, Kamu lebih senang diomelin bos atau diomelin istri? Diomelin bos. Kenapa? Karena ya itu selesai gitu, 1 jam itu selesai diomelin. Kalau istri bisa di bawah 1 minggu. Di bawah 1 minggu. Di bawah seminggu diomongin terus sepanjang hari, sepanjang hayat. Nah, itu emang karakteristik wanita kayak gitu. Iya, alhamdulillah bosku laki-laki. Seandainya WFH ini diperpanjang, Bapak Hasan akan senang atau sedih? Senang. Seandainya WFH diperpanjang, Bapak akan senang atau sedih? WFH itu akan senang apa sedih? Kalau diperpanjang nih WFH-nya. Sedih. Sedih. Kenapa sedih? Karena tadi jauh-jauhan tadi tuh. Karena pengen kerja di kantor. Kasih pesan atau saran atau apapun kepada bapak-bapak di rumah sana, bapak-bapak di luar sana yang mungkin masih diperpanjang gitu WFH-nya. Mangga silakan Bapak Hasan. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk para bapak-bapak, bila mana WFH ini diperpanjang, bersyukurlah bapak-bapak bisa dekat dengan keluarga. Alhamdulillah. Yang kedua, bapak-bapak itu harus bersabar. Di lain untuk bersyukur tapi bersabar. Karena
Karena para ibu harus membagi perannya kepada bapak-bapak. Berbagi peran. Itu Harus bersabar dan bersyukur. bersabar dan bersyukur, kayak koin logam nggak bisa dipisahkan gitu, syukur dan sabar. Itu. Terus yang ketiga, Bila WFH diperpanjang, doakan semoga pandemik ini cepat selesai. Amin ya Allah. Agar kita bisa fokus di kerjaan di kantor gitu. Tentunya kita sebagai laki-laki nih ya, kalau lagi ngerjain sesuatu itu harus fokus emang. Tidak bisa dipungkiri lah gitu. Ketika kita mengerjakan terus ada kerjaan lain, kita jadi nggak fokus, nggak bisa berefek pada produktivitas kinerja gitu. Gitu. Terus selanjutnya untuk para ini ya teman-teman bapak ataupun ibu-ibu yang kerja di kantor ataupun di perusahaan, kita harus ini ya, membedakan mana waktunya untuk perusahaan atau kantor, mana waktunya untuk rumah. Kita diberikan rezeki dari jalur pekerjaan sebagai buruh, sebagai pekerja. Jadi kita harus konsekuensi komitmen jam kerjanya jam berapa gitu. Jam kerja jam berapa, misalnya jam 7 sampai jam 12 dan dilanjut jam 1 sampai jam 5 ya fokus ke kerjaan gitu. Tidak ada intervensi. Sampaikan ke keluarga. Jam 7 sampai jam 12, jam 1 sampai jam 5 itu waktunya untuk kantor. Gitu. Sampaikan. Itu di awal harus disampaikan agar apa? Agar produktivitas kita itu harus stabil, kalau bisa ditingkatkan gitu. Karena apa? Karena kita dekat dengan keluarga, kita bisa dibantu oleh keluarga juga untuk pekerjaan itu. Di lain sisi lain, kita dekat dengan keluarga, ketika istri menyampaikan atau meminta tolong, ya cepat disegerakan. Itu melihat dengan jam kantor gitu. Kontennya adalah keberkahan aja sih, kita dikasih waktu untuk bekerja di jam kerja gitu ya, maksimalkan jam kerja. Oke. Itu udah selesai? Udah. Masya Allah, luar biasa ya. Bapak Hasan ini ternyata bawel. Hebat banget ya. Tadi padahal pas sebelum tag bilangnya jangan banyak-banyak, 10 menit aja udah kebanyakan. Dan ini kan dipotong. Padahal ini udah sampai 34 menit loh. Ini banyakan kamu yang ngomong daripada aku. Masya Allah, ya Allah luar biasa Bapak Hasan. Semoga kepake ya tadi saran, pesan, dan kesannya untuk semua pekerja yang masih WFH di rumah, yang sudah punya keluarga. Semoga jadi berkah untuk semua. Itu mungkin segitu dulu ya teman-teman. Oh iya lupa, satu lagi terakhir, gimana rasanya Lebaran di tanah rantau tanpa keluarga? Coba Bapak Hasan, gimana rasanya Lebaran di tanah rantau tanpa keluarga? Jadi kita berdua nih sama-sama merantau. Aku di Jakarta, orang tua dia di Brebes, dan kita sekarang ada di Bandung. Jadi kita sama-sama nggak bisa ke orang tua. Coba gimana rasanya? Kalau rasanya ya teman-teman paham lah rasanya bagaimana kita jauh dari orang tua, jauh dari keluarga gitu ya. Di saat momen, katakanlah momen terindah untuk silaturahim itu di hari raya Idul Fitri. Seperti biasa, budaya dari tahun ke tahun adalah berkumpul dengan keluarga inti, kakak, adik, orang tua. Tapi karena pandemi ini kita berpisah dengan keluarga. Berpisah ini tidak berpisah silaturahim, tapi berpisah jarak saja. Toh sudah ada media daring, media internet untuk bisa merekatkan yang jauh. ada ini. Itu. Dibuang aja ininya. Iya. Perlu diisiin. Ya udah nanti dibuang. Jadi intinya adalah Oh. rasanya sedih banget, bener. Direncanakan dari 3 bulan yang lalu kita bisa pulang ke Brebes ya. Rencananya itu Lebaran ini adalah ke Brebes. Lebaran kemarin udah di Jakarta, bisa ketemu sama orang tua, kakak adik, ngumpul Sakit gitu. lah. Kita di Bandung tidak punya bukan karena tidak punya alasan, karena kita di Bandung, karena kita punya alasan. Salah satu alasannya adalah karena cinta. Karena cinta sama orang tua kita ya. Sebetulnya kita bisa juga ke Jakarta karena jaraknya dekat daripada ke Brebes. Akan tetapi perjalanan kita dari Bandung ke Jakarta itu mempunyai resiko yang membawa virus ke keluarga kita, ke orang tua kita. Baik
ke Jakarta maupun ke Brebes. Kebetulan kita punya saudara sepupu di Bandung. Ya nggak jauh-jauh amat rumahnya, tetapi karena kita cinta, kita juga khawatir Karena beliau udah cukup berumur, tingkat resikonya tinggi, makanya kita cukup dengan video call dan meminta maaf dan permakluman. Kita mohon maaf tidak bisa hadir silaturahim langsung. Bahkan informasi yang dari beliau tadi kita video call ditinggal sama asisten rumah tangganya. jadi sendirian. Gitu. Tapi mau gimana lagi, kita mau nemenin juga gimana ya, nggak tega gitu ya, khawatir kita nih bawa virus tapi kita nggak ngerasain gitu loh. Sebut saja Mbak Endang sih. Halo Mbak Endang. Mohon maaf ya Mbak Endang, belum bisa silaturahim. Itu karena cinta Mbak Endang. Semoga sehat selalu Mbak Endang. Dan semoga wabah ini segera berakhir ya. Kita bisa kumpul lagi sama saudara-saudara semua, bisa silaturahim sama semuanya, bisa ketemu orang tua kita lagi tanpa khawatir, bisa berpelukan lagi sama mereka tanpa khawatir. Ya udah, mungkin kayak gitu teman-teman semua. Semoga dari yang tadi kita sharingkan itu ada yang bermanfaat ya. Ada yang Ambil bisa- yang manfaatnya aja. ada yang bisa diambil manfaatnya, jangan diambil keburukannya jadi dari video ini. Untuk teman-teman yang nggak mudik, kalian luar biasa bisa menahan rindu sebegitu besarnya, tapi tetap jangan lupa keep kontak sama orang tua kita, sama saudara-saudara kita semua yang mungkin sudah lebih berumur gitu ya daripada kita, supaya meskipun kita nggak ketemu tapi suasana silaturahim lebaran itu tetap berasa gitu ya. Oke, mungkin gitu teman-teman semua. Terima kasih Bapak Hasan sudah berkenan berbagi di sini. Semoga apa yang tadi dibagikan bermanfaat untuk teman-teman semua. Dan insya Allah kita ketemu lagi ya teman-teman di video selanjutnya. Jangan lupa di like, comment, share, dan subscribe video aku supaya channel aku semakin berkembang. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.